pada pembicaraan kita mungkin agak sedikit lama, tapi saya akan membuatnya sesingkat mungkin. Bahwa tema kita, saya mengambil tema itu atau judul eksorsisme adalah senjata ampuh yang membebaskan manusia dari setan dan pengaruh-pengaruhnya. Kita tahu bahwa dalam kitab suci Perjanjian Baru, setiap kali Yesus melakukan sebuah eksorsisme di tengah-tengah keajaiban atau mujizat-mujizat yang ada. Kita tahu bahwa kerasukan setan atau pengaruh roh jahat sudah ada dalam sistem kepercayaan Kristiani semenjak agama ini ada. Dan eksorsisme merupakan praktek yang dikenal di dalam agama Katolik saat ini. Adapun gereja Katolik melakukan eksorsisme itu untuk membebaskan jemaatnya, umatnya dari kuasa setan dan pengaruh-pengaruhnya. Mengapa? Karena musuh Allah yaitu setan dan pengaruh-pengaruh atau pekerjaannya sampai saat ini masih terus bekerja di dunia kita. Bahkan setan berkeliaran di zaman kita ini juga. Saya mengutip Paus Benediktus yang ke-16, damai Yesus Kristus sungguh dialami oleh kita para pengikutnya, ialah damai itu ialah buah dari suatu perjuangan terus-menerus melawan setan. Pertempuran yang terus-menerus itu diputuskan bukanlah melawan kekuatan-kekuatan manusia, tetapi melawan musuh Allah dan manusia, yaitu setan. Oleh karena itu, saya membagi pembicaraan kita ini dalam 3 bagian. Yang pertama itu kita mau melihat kuasa kegelapan dalam cengkraman iblis. Dan yang kedua kita mau melihat kerasukan setan, dan akhirnya yang terakhir adalah eksorsisme itu sendiri atau eksorsisme. Kita tahu bahwa dalam dunia kita ini dikuasai oleh dua kuasa yang saling bertolak belakang. Yang pertama adalah kuasa terang, dan yang kedua adalah kuasa kegelapan. Tentu saja kuasa terang itu adalah baik adanya karena Allah sang pencipta kehidupan. Tetapi kuasa kegelapan itu tidak baik, yakni karena di situ ada setan dan roh-roh jahat. Bisa dibaca dalam kitab Kejadian 3 1-15 dan Matius 4 1-11. Bagaimana asal dari kejatuhan itu? Kita tahu bahwa iblis adalah makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah. Karena dosanya dia dilemparkan dari hadirat Allah. Karena dia ingin menyamai
Allah yang menciptakan dia. Itu, dia ingin menyamai Allah yang menciptakan dia. Padahal dia itu sendiri adalah diutus oleh Allah untuk menjaga manusia yang kita kenal dengan malaikat penjaga manusia, yang akhirnya menjadi musuh Allah sendiri ialah Lucifer, malaikat, dan menjadi malaikat pemberontak. Sebagian dari malaikat-malaikat ini kemudian menolak Tuhan. Menolak Tuhan karena dia tidak mau bergantung kepada Allah dan ingin setara dengan Allah. Jadi karena dia merasa dirinya diciptakan sempurna dari manusia, maka dia sama sekali tidak bergantung pada Allah dan ingin menjadi setara dengan Allah. Ajaran gereja Katolik, iblis dan malaikat itu memiliki dua keterbatasan. Yang pertama itu keterbatasan yang bersumber pada sifatnya. Jadi sifatnya itu terbatas. Dan yang kedua adalah keterbatasan yang bersumber pada kehendak Allah sendiri. Lalu bagaimana strategi iblis dalam mencengkram atau merenggut manusia? Iblis dapat menipu orang percaya untuk meragukan firman Tuhan dan percaya kebohongan-kebohongannya, maka seringkali ia mempunyai kuasa. Jadi iblis itu punya kuasa untuk menipu orang yang percaya untuk supaya meragukan firman Allah. Yang berikutnya adalah iblis juga menggoda orang percaya secara langsung dan secara tidak langsung, dan godaannya itu biasa sekali karena keinginan daging orang percaya tersebut. Yang berikutnya juga adalah iblis sering mencobai dengan tujuan supaya orang percaya melakukan dosa-dosa tertentu. Berulang kali kemudian ia langsung menuduh orang percaya karena dosa yang sering dibuat orang yang percaya. Yang berikut juga iblis menggoda supaya dapat membuat semacam ikatan dalam hidup orang beriman atau percaya sehingga dapat mempengaruhi dan menghancurkan kehidupan orang percaya itu atau orang beriman itu. Iblis juga membuat orang-orang percaya khususnya pemimpin rohani menjadi kecil hati. Bisa pembimbing retret atau para pastor atau yang diberi tugas-tugas khusus untuk melakukan hal-hal yang rohani. Itu bisa dibuat oleh iblis menjadi kecil hati, tidak percaya pada dirinya. Yang berikut, iblis juga berusaha memicu perselisihan di antara saudara-saudara seiman, khususnya di antara pemimpin-pemimpin rohani. Jadi dia mengadu domba. Mengadu domba supaya tidak ada keharmonisan di antara pemimpin-pemimpin atau jemaat-jemaat atau orang-orang yang percaya tersebut. Terutama khususnya bagi pemimpin-pemimpin rohani atau pemimpin-pemimpin spiritual. Yang berikutnya adalah kita lihat kerasukan setan. Apa itu, Kak? Kitab suci sering berbicara pada kita mengenai kerajaan Allah. Namun juga mengenai kerajaan
setan. Dia ada kerajaan Allah dan kerajaan setan. Mengenai kerajaan Allah ini tentulah mengenai kuasa Allah, pencipta dan Tuhan semesta alam. Namun juga mengenai kuasa kegelapan, mengenai anak-anak Allah, namun juga mengenai anak-anak setan. Itu. Lalu bagaimana kasus kerasukan setan masuk dalam tubuh manusia atau masuk tubuh manusia? Secara umum, orang yang sedang kerasukan setan tidak dianggap sebagai setan itu sendiri. Jadi jangan kita salah menilai bahwa ada orang kerasukan setan lalu kita melihat itu setan itu, gitu ya. Tidak. Termasuk juga sama sekali tidak bertanggung jawab akan tindakan orang itu sendiri. Kesurupan atau kerasukan setan adalah suatu keadaan di mana setan mengambil kontrol penuh tubuh seseorang. Misalnya ada orang yang kerasukan setan atau kesurupan. Itu artinya bahwa setan mengambil secara menyeluruh tubuh seseorang itu, kontrol seseorang itu. Berikutnya, menurut para eksorsis, aktivitas setan itu dapat dikelompokkan dalam dua bagian. Jadi, aktivitas biasa atau normal yang secara esensial sifatnya adalah godaan setan itu tidak lain dan tidak bukan adalah rayuan untuk melakukan dosa. Bisa dibaca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 7 ayat 15 sampai 20. Itu yang pertama, aktivitas biasa itu sifatnya hanya godaan setan saja. Lalu yang kedua adalah aktivitas luar biasa yang biasa kita kenal juga extraordinary. Aktivitas ini dipandang lebih kuat dari pencobaan itu sendiri. Kita mau melihat aktivitas luar biasa atau extraordinary itu sendiri. Dibedakan menjadi 6 pendudukan aktivitas ini. Yang pertama adalah sakit secara fisik. Sakit secara fisik ini artinya bahwa diakibatkan oleh setan. Bentuk aniayanya adalah tidak mempengaruhi jiwa, tetapi merupakan serangan fisik biasa, seperti ada orang yang misalnya tiba-tiba berbentuk luncuran angin yang berhembus pada seseorang. Ada juga tiba-tiba orang mengalami leban di tubuhnya atau ada goresan di tubuhnya secara misterius. Setelah dilihat, misalnya dilihat dari medis, tidak ditemukan jenis penyakit itu atau penyebab penyakit itu. Itu sakit secara fisik eksternal. Lalu yang kedua adalah investasi. Investasi ini adalah kondisi kehadiran aktivitas roh jahat dalam sebuah lokasi rumah, misalnya binatang atau benda-benda tertentu. Seperti kita kenal misalnya ada rumah hantu, haunted house misalnya kan, atau kita kenal juga biasa kita sebut, kita dengar ada perkataan tempat angker.
dan benda berhala. Itu investasi atau investasi. Lalu aktivitas luar biasa extraordinary yang berikutnya adalah opresi. Opresi ini adalah serangan fisik, kurang lebih yang tadi, yaitu gejala-gejala berbeda dari kemalangan yang sangat serius hingga ke yang ringan. Tak ada kerasukan tetapi kehilangan kesadaran ataupun berbicara dan bertindak di luar kehendaknya. Kita beri contoh misalnya dalam kitab Ayub, kan? Ayub itu sendiri kan diserang, misalnya diuji, diserang dia Ayub, tetapi ia tidak dirasuki, tetapi ia kehilangan seluruh anak-anaknya laki-laki perempuan, harta bendanya, juga kesehatannya pun menurun. Itu opresi. Nah, sedangkan osepsi atau godaan roh jahat ini adalah semacam godaan roh jahat, adalah serangan yang intens dan tetap pada pikiran korban. Gejalanya meliputi serangan mendadak, terkadang terus-menerus akan pikiran-pikiran osepsi, terkadang bahkan secara logika tak masuk akal, tetapi begitu juga hingga korban tak dapat membebaskan dirinya. Itu osepsi. Sedangkan yang kelima adalah posesi atau possession atau kerasukan. Ini yang biasa sering kita dengar, yaitu merupakan aktivitas paling spektakuler dari iblis itu sendiri. Untuk jenis ini, iblis biasanya mengambil kontrol sementara atas tubuh seseorang, berbicara dan bertindak melaluinya tanpa pengetahuan orang lain. Tuh. Misalnya, iblis itu mengambil kontrol tubuh seseorang, masuk dalam diri seseorang itu, dan dia menyebutkan orang yang dimasuki itu akan menyebutkan siapa nama iblis itu yang masuk itu. Contoh, minggu 3 hari yang lalu ada orang datang sini, anak asrama, anak sekolah SMA, dia tinggal di asrama. Lalu dia di asrama mengalami suatu kesurupan, lalu dia datang ke sini. Dan ketika dia melihat benda-benda rohani, lalu dia berteriak. Dia menyebutkan nama si roh yang masuk ke dia itu adalah Fania, padahal namanya adalah Flora. Dia sendiri bernama Flora. Tuh. Lalu dia nyebut Fania. Nah, saat itulah dia dimasuki, dikontrol dirinya. Itu namanya osepsi. Nah, itu osepsi atau possession, itu possession namanya, bukan osepsi. Lalu yang berikutnya adalah takut pada setan atau iblis. Itu takut pada setan atau iblis itu biasanya adalah orang yang korban menjadi lebih resek pada setan dan aktivitasnya. Itu lalu yang berikutnya kita lanjut. Kita agak cepat-cepat karena agak sedikit banyak. Faktor penyebab kerasukan itu. Apa sih yang menyebabkan orang itu biasanya kerasukan atau kesurupan? Seseorang dapat kerasukan roh jahat atau setan tidak akan terjadi kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Jadi ingat,
tidak diizinkan oleh Tuhan, dengan maksud adalah supaya seseorang yang kerasukan setan itu semakin disucikan dan menjadi lebih baik hidupnya dan bisa menjadi contoh maupun teladan bagi orang sekitarnya. Nah, itu jadi orang itu kerasukan roh jahat atau setan tidak lain yang tidak bukan adalah karena Tuhan sendiri mengizinkan supaya orang itu lebih, katakanlah, lebih suci hidupnya, menjadi lebih baik dan menjadi contoh teladan bagi orang-orang sekitarnya. Kalau kita nanti bertanya, mengapa Tuhan membiarkan begitu? Nah, jawabannya itu tadi. Berikut, menurut Gereja Katolik ada 4 faktor yang memungkinkan seseorang mengalami kerasukan setan. Nah, yang pertama adalah praktik ilmu gaib. Ya, kalau orang menuntut ilmu kan, penyembahan berhala, lalu sihir, mencari ilmu hitam, dan lain-lainnya. Yang kedua, kutukan atau sumpah. Kutukan itu sumpah misalnya di santet misalnya. Yang ketiga, serah diri kepada setan, misalnya menyerahkan diri pada setan, mengadakan perjanjian dengan iblis, mengadakan perjanjian, misalnya ingin mendapatkan kekayaan lalu pergilah ke tempat-tempat tertentu, lalu dengan perjanjian atau imbalan nanti akan diberikan pada si iblis itu. Lalu hidup yang penuh dosa, itu hidup penuh dosa. Berikutnya, gereja dalam menentukan apakah seseorang itu dirasuki oleh setan atau roh jahat akan berusaha mendapatkan tanda-tanda atau fenomena fisik yang tidak dapat dijelaskan, misalnya saya orang melayang atau benda-benda bergerak tanpa sebab yang jelas. Lalu orang memperlihatkan kekuatan yang melampaui batas wajar, ada kekuatan yang tebal dan lain sebagainya. Lalu orang mengerti dan mempergunakan bahasa-bahasa kuno atau asing yang sebelumnya sama sekali tak dikenalnya, seperti bahasa Aram atau bahasa tempat atau bahasa yang aneh-aneh yang tidak diketahui. Lalu orang mengetahui rahasia hidup pribadi tertentu, khususnya sang eksorsis misalnya, si pengusir setan itu, yang tak mungkin diketahui oleh orang lain. Misalnya si setan itu tahu bahwa kehidupan pribadi seorang pastor eksorsis itu, kau ini diterangkannya kepada orang-orang yang sekitarnya itu. Lalu tanda lainnya adalah orang dengan keras menolak Tuhan, misalnya tuh menolak Tuhan, lalu Bunda Maria, para kudus salib dan gambar-gambar kudus yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk kata hujatan atau tindakan-tindakan sakraligi. Misalnya kita berikan orang yang kerasukan itu, misalnya kita berikan salib, tiba-tiba dia memberontak lalu dilemparnya salib itu fenomena, salah satu fenomena juga. Lalu dia memotong, menggaruk, dan kadang-kadang menggigit kulitnya. Lalu pada saat dingin di ruangan di mana korban berada, misalnya ini sering misalnya kita lihatkan, misalnya di tempat-tempat yang sepi, tiba-tiba tempat yang gelap misalnya, atau tempat yang kita rasakan yang tidak sebetulnya tidak angker, tetapi kita merasa dingin di ruangan itu atau ada aneh perasaan. Lalu perubahan postur wajah dan tubuh yang tidak wajar. Lalu kehilangan kontrol kepribadian normal sehingga tanpa sebab melakukan serangan pada diri sendiri dan orang lain. Lalu memiliki pengetahuan yang jauh dan tersembunyi. Memiliki pengetahuan yang jauh dan tersembunyi, lalu mampu
memprediksi kejadian masa depan. Jadi dia sudah melihat apa yang akan terjadi pada masa depan. Tak mampu menghafalkan doa-doa Katolik. Misalnya kalau orang yang sudah dimasuki pasti tidak akan bisa berdoa Katolik. Setan juga menyatakan kehadirannya melalui tindakan-tindakan angkara, murka, dan kekerasan, serta melalui hujat, sekaligus kata-kata jorok dan cabul. Jadi kalau misalnya ada kata-kata jorok, nah itu kan bagian dari juga pengaruh dari setan itu sendiri. Lalu kehilangan atau kurangnya nafsu makan. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian yang exorcism. Setan dan roh-roh jahat memang sungguh dapat merasuki seseorang. Ini tidak bisa dipungkiri. Dalam Perjanjian Baru diceritakan beberapa kisah kerasukan setan. Dan Tuhan kita Yesus Kristus melakukan eksorsisme atau mengusir setan-setan dan roh-roh jahat tersebut. Bisa dibaca dalam kutipan Injil yang saya buat itu. Dalam setiap kisah eksorsisme, kita melihat bahwa Tuhan Yesus dengan penuh kemenangan menaklukkan iblis dan roh-roh jahat tersebut. Lalu, apa itu eksorsisme? Eksorsisme itu apa sih? Istilah eksorsisme dari bahasa Latin, exorcismus, yang berasal dari bahasa Yunani, exorcisien, mendesak, sebuah praktek untuk mengusir setan atau makhluk halus atau roh jahat lainnya dari seseorang atau tempat yang diyakini sedang kerasukan setan. Jadi ada dua, bisa pada manusia, bisa pada tempat-tempat tertentu, dan bisa juga pada binatang. Di dalam agama Katolik, eksorsisme dilakukan dengan menggunakan kuasa Kristus atau dalam nama Yesus. Itu selalu harus dari kuasa Kristus, dan maka dalam nama Yesus itu bisa dibaca dalam kutipan Injil berikutnya. Menurut Ensiklopedia Katolik mengenai eksorsisme, Yesus mengusir setan sebagai sebuah tanda akan kuasa penyelamatannya dan memberikan kuasa itu kepada para muridnya untuk melakukan hal yang sama. Jadi, itu dalam Ensiklopedia Katolik itu dikatakan bahwa eksorsisme itu bahwa Yesus mengusir setan sebagai sebuah tanda akan kuasa penyelamatannya. Jadi kuasanya, penyelamatannya, dan kuasa itu diberikan juga kepada murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama. Berikut. Gereja Katolik percaya bahwa sejak awal diberi kuasa oleh Yesus Kristus, Sang Pendiri Gereja, untuk selalu berdiri di atas dan mengalahkan setan. Terkuat apapun setan tidak dapat mengalahkan kuasa gereja yang berdoa secara resmi untuk membebaskan seseorang dari belenggu
setan tersebut. Ada dua jenis doa yang bisa membantu seseorang terbebas dari belenggu setan. Yang pertama adalah doa pelepasan, deliverance prayer. Doa yang bisa diucapkan oleh orang yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan, dan dalam namanya membebaskan dan mengusir si jahat dari seseorang. Jadi entah itu seorang imam, lalu seorang awam bisa mengucapkan doa pelepasan ini. Nah, yang berikutnya adalah orang yang melakukan deliverance prayer biasa disebut dengan pelayan pelepasan atau pelepasan. Jadi deliverance minister itu. Berikut eksorsisme, doa pengusiran setan secara resmi dilakukan oleh eksorsis. Menurut instruksi ritual gereja Roma, seorang eksorsis adalah orang yang diberi kuasa khusus dan istimewa oleh ordinaris, uskup diosesan, untuk melakukan praktek pengusiran setan tersebut. Nah, itu. Eksorsisme dilakukan untuk mengusir setan atau untuk membebaskan seseorang dari pengaruh setan melalui kewenangan rohani yang Yesus percayakan kepada gerejanya. Eksorsisme merupakan sakramentali. Ingat, sakramentali bukan sakramental. Jadi sakramentali yaitu tanda-tanda suci, signa sakral yang dilakukan atau dibentuk oleh gereja melalui mana dengan cara mirip sakramen, memberikan efek terutama spiritual bagi yang menerimanya dengan perantaraan gereja. Eksorsisme menurut hukum gereja Katolik kanon 1172 hanya bisa dilakukan oleh seorang imam yang telah ditabiskan dengan izin resmi atau diangkat oleh uskup setempat atau mempunyai setingkat uskup setempat, misalnya prelatus teritorial, abbas atau pemimpin pertapaan, wakil uskup, dan prefek apostolik, administrator apostolik, dan administrator diosesan, dan hanya dilakukan setelah adanya sebuah diagnosa pemeriksaan medis dan psikiater atau psikolog untuk menghilangkan kemungkinan bahwa yang terjadi adalah penyakit mental atau penyakit fisik. Maka setiap kali saya melakukan doa untuk mereka yang dianggap kerasukan itu yang datang, selalu ditanya pertama-tama dulu, selalu ditanya, adakah sudah bagaimana catatan medisnya, rekap medisnya itu sudah berobat atau enggak? Kalau dikatakan ditunjukkan, lalu bagaimana, apakah sudah pergi ke psikolog atau psikiater? Setelah itu dikatakannya sudah, katanya. Kalau misalnya tidak ada, baru kita melakukan itu. Berikutnya bentuk eksorsisme. Ada dua bentuk eksorsisme dalam gereja yang resmi untuk mengusir setan atau roh jahat itu, yaitu yang pertama itu adalah doa Paus Leo ke-13, doa Paus Leo ke-13, yakni eksorsisme terhadap setan dan malaikat yang jatuh. Coba lihat dulu Paus Leo itu. Jadi itu adalah doa ini adalah
untuk mengusir setan dan malaikat yang jatuh pada seseorang atau pada benda-benda yang dianggap atau dirasuki itu. Lalu yang berikut ada ritus eksorsisme tahun 1614 yang akhirnya diperbaharui tahun 1999. Itu. Doa kita lihat yang pertama itu doa Paus Leo ke-13 adalah eksorsisme terhadap setan dan malaikat yang jatuh. Bisa digunakan sebagai eksorsisme yang biasa bagi orang, benda, objek, binatang, beberapa keadaan yang diyakini berada dalam pengaruh roh jahat atau serangan demonik atau demonic attack. Lalu yang berikutnya adalah bisa digunakan untuk pembebasan rohani dari suatu lokasi, misalnya gedung paroki, lalu kota atau desa, atau rumah, gedung bangunan, dan lain sebagainya yang dianggap terkena aktivitas diabolik atau serangan setan yang biasa tadi disebut dengan investasi atau investasi. Dan doa Paus Leo ke-13 ini hanya imam eksorsis yang boleh mengucapkan doa ini. Kita lihat ritus eksorsisme tahun 1614 yang diperbaharui dengan 1999 ritus eksorsisme baru. Yang pertama, Rituale Romanum. Setiap kasus harus diteliti dengan seksama agar dapat dibedakan antara kerasukan roh jahat dari penyakit lain. Imam yang menjalankan eksorsisme haruslah seorang yang saleh, hidup tak bercela, arif, berani, rendah hati, dan harus memiliki persiapan diri yang matang lewat devosi, mortifikasi, doa, dan puasa. Imam yang melakukan eksorsisme juga diminta untuk menghindari diri dari setiap bentuk tahyul dan membiarkan para medis menangani penyakit fisik. Imam yang melaksanakan eksorsisme harus menasihati yang kerasukan agar melengkapi dirinya dengan doa, puasa, pengakuan, dan penerimaan komuni kudus, serta menyerahkan pada kebaikan dan kehendak Allah. Eksorsisme harus dilakukan di gereja atau tempat-tempat kudus lainnya, dan jika ada alasan lain yang wajar dan masuk akal, dapat juga dijalankan di rumah pribadi dan dihadiri oleh beberapa saksi. Ini penting. Jadi harus ada saksi yang menyaksikan. Maka kalau biasanya eksorsis, pastor eksorsis itu lengkap, biasanya dia juga harus ada mendokumentasikannya atau memfotonya supaya tidak terjadi apa-apa. Imam yang menjalankan eksorsisme harus berhati-hati terhadap taktik setan. Dan karena itu doa dan permohonan harus disampaikan dengan penuh iman, kerendahan hati, dan secara terus-menerus dengan penuh kesadaran dan otoritas. Selama eksorsisme berlangsung, sakramen Maha Kudus tidak boleh diletakkan di dekat tubuh yang kerasukan. Di sakramen Maha Kudus tidak boleh diletakkan dekat tubuh orang yang kerasukan, demi menghindari kemungkinan ada perilaku yang kurang sopan. Sementara salib, air kudus,
relikwi orang kudus tertentu dapat digunakan dalam pengusiran setan tersebut. Eksorsisme dapat dilakukan berulang kali jika setan tidak dapat diusir. Jadi tidak hanya sekali, otomatis bisa saja yang biasa-biasa saja dirasuki seseorang itu yang biasa satu kali sudah gampang, tetapi bisa saja dia yang berat sekali sehingga tidak hanya satu kali untuk dilakukan eksorsisme. Imam yang melakukan pengusiran setan harus memakai jubah dan stola ungu. Dia harus ada jubah. Ritus eksorsisme baru tahun 1999. Januari 1999 Vatikan mempublikasikan ritus eksorsisme dalam bahasa Latin. Doa dalam bahasa Latin lebih menghasilkan buah rohani pembebasan. Perlu ditambahkan bahwa iman mereka yang mendoakan, iman akan Kristus, dan kuasa gereja kudus sangat penting. Jadi bukan pada doa bahasa Latinnya. Jadi harus ada iman akan Kristus dan kuasa gereja yang kudus. Itu penting sekali. Setan diusir biasanya ke salib Tuhan Yesus. Tempat di mana setan dikalahkan secara total dan definitif. Karena Kristus telah bangkit dari salib. Dalam doa eksorsisme, seorang eksorsis dilarang bertanya banyak kepada setan. Mengapa? Karena setan bisa mengetahui banyak cara karena pengetahuan prediksi yang mereka miliki. Kedua, setan sudah ada sejak awal dunia dan mereka sudah mempelajari segala sikap, tingkah laku, dan karakter manusia sehingga bisa memprediksi dengan tepat hal-hal yang tersembunyi. Kejadian di masa lalu, bahkan memprediksi kurang lebih tepat hal-hal di masa mendatang. Pertanyaan yang diizinkan dalam ritual adalah nama si setan. Itu namanya. Siapa nama setan itu yang memasuki? Lalu kapan dia masuk pada seseorang? Mengapa dia masuk, alasannya, kenapa dia masuki seseorang itu, lalu kapan dia akan meninggalkan si korban, dan kalau perlu, tanda apa yang menyertai kalau setan sudah akan meninggalkan si korban. Kita lihat, waktu Yesus mengusir setan, dia kan setan-setannya minta, tandanya dia keluar itu setannya minta dimasukkan dalam babi-babi itu. Berikut, menghasilkan buah rohani pembebasan. Eksorsisme terkenal, Gabriel Amorth berpendapat bahwa eksorsisme adalah karya Tuhan dan bukan karya manusia. Aktivitas diabolik menyadarkan manusia akan dosa dan bagaimana iman mempunyai arti. Dibutuhkan iman bukan hanya dari imam eksorsis saja, tetapi juga iman si korban dan bahkan semua keluarga yang memperhatikan dan mendukungnya. Jadi tidak cukup hanya iman eksorsis yang melakukan pengusiran itu, tetapi juga harus ada iman si korban dan bahkan keluarga-keluarga yang memperhatikan dan mendukungnya itu. Maka pertobatan dan menerima sakramen, terutama Ekaristi, menjadi hal yang penting
korban setan meningkatkan kita akan pentingnya pertobatan terus-menerus untuk kepentingan kita dan gereja. Thomas J.E. mengatakan keberhasilan sebuah doa eksorsisme adalah pertama, tergantung dari iman akan Tuhan mereka yang mendoakan, terutama imam eksorsis, pada iman akan Tuhan. Kedua, pengetahuan dan pengalaman yang cukup dari imam yang tertabis dalam menangani kasus diabolik activity ini. Yang berikutnya adalah harus ada pembedaan roh, sebuah discernment yang tepat. Dan berikutnya adalah doa dan puasa diperlukan untuk mengusir setan itu menurut Thomas. Mengetahui sejarah dan keadaan hidup seseorang, misalnya hidup dalam keadaan berdosa, ikut menyembah berhala langsung atau tidak langsung, perdukunan, luka batin masa lalu, atau karena tindakan pihak lain seperti kena kutuk dan santet. Kesadaran bahwa kadangkala setan dapat menipu manusia, termasuk imam dengan menampilkan diri dalam bentuk pribadi, bahkan suara atau sifat seseorang yang sudah meninggal, bahkan keluarga si korban, bahkan orang tua si korban yang sudah meninggal. Tujuannya adalah untuk menipu si imam eksorsis dan anggota keluarga sehingga percaya dan enggan mengusir si setan itu keluar dari si korban. Tinggal sedikit. Dalam mendoakan deliverance prayer maupun eksorsisme, hendaknya selalu ingat akan pertolongan para malaikat, terutama malaikat Mikael dan tentu para kudus. Doa dan pertolongan Bunda Maria juga perlu, sebab sejak awal manusia jatuh dalam dosa, Bunda Maria telah dinubuatkan untuk ikut serta dan berperan dalam menghancurkan si setan, si jahat. Waktu melakukan doa eksorsisme harus dibawa perlengkapan pembebasan rohani dan eksorsisme seperti buku Roman Ritual of Exorcism atau Catholic Handbook of Prayer for Spiritual Liberation dan Eksorsisme yang ini bukunya, buku handbooknya, Catholic Handbook. Ini buku Katoliknya. Lalu harus juga ada sekolah ungu, selalu ada pakai sekolah ungu. Lalu salib, entah salib apa saja jenisnya, salib biasa, salib medal Benediktin, salib biasa tradisional seperti Latin, Slavik, Greek, bentuk koptik, dan juga air suci untuk pemberkatan dan diminum. Lalu garam yang telah diberkati juga disiapkan sebagai perlengkapan pembebasan rohani. Dan juga satu lagi adalah minyak yang sudah diberkati.
Dalam eksorsisme hendaknya dilakukan sebuah wawancara atau penyelidikan dengan si korban dan bahkan keluarga si korban. Seperti kita tahu bahwa berbagai alasan mengapa seseorang menjadi korban pengaruh setan. Dosa berat, luka batin, langsung atau tidak langsung terlibat dalam praktek penyembahan berhala seperti perdukunan dan dikerjain orang dengan bentuk kutuk atau black magic, memperhatikan sejarah hidup pribadi korban dan keluarga korban sebagaimana telah disebutkan tadi, sangat membantu si korban. Bahkan pastoral counseling harus dilakukan pula agar korban terbantu dalam mengampuni masa lalu. Salah satu kesulitan setan diusir menurut Gabriel Amot adalah kurang pengampunan dari pihak si korban. Yang terakhir, penutup. Ini penutup. Mengusir roh-roh jahat, membebaskan jiwa-jiwa dari kerasukan setan dan pengaruh-pengaruhnya sering dilakukan Yesus ketika ia melakukan katekese, pengajaran, dan pewartaan kerajaan Allah. Gereja menerima kuasa untuk melakukan hal-hal yang sama dari Yesus sendiri. Eksorsisme sederhana dilakukan gereja dalam setiap pembaptisan. Jadi eksorsisme yang awal sederhana adalah dalam pembaptisan. Kenapa? Karena dalam pembaptisan itu ketika kita dibaptis, kita ditanya berbagai macam hal yang berkaitan setan dan pengaruhnya. Eksorsisme yang lebih berat hanya dapat dilakukan oleh seorang imam yang mendapat wewenang khusus dari Bapak Uskup. Jadi harus ada SK-nya. Harus ada SK. Mengapa harus ada? Karena takutnya adalah kalau misalnya setan ini licik, dia hebat, lalu dia bertanya kepada si pastor eksorsis itu, maka dari mana kuasamu untuk mengusir saya? Mana wewenangmu, apa wewenangmu untuk mengusir saya? Nah, itu. Pelayan eksorsis memang masih diperlukan. Karena tidak sedikit masyarakat kita masih sering mencampur adukan iman kepercayaan dengan hal-hal yang sifatnya mistis atau gaib. Nah, itu sampai di sini. Lalu yang suratnya itu 1 Petrus kutipan itu silahkan dibaca. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya penyampaian ini kurang bagus. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.